Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman menyaksikan video saya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait tugas pada mata kuliah desain UI UX tentang apa itu design thinking. Bagaimana keseruannya dan apa aja yang bakal saya bahas ke depannya. Yuk kita cek videonya. Baik teman-teman, kita akan lanjut kepada pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Kita akan membahas tentang apa itu design thinking, bagaimana tahapan-tahapannya. Kita akan lanjut kepada slide-slide berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut kepada slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Yatsi Madani pada Prodi Ilmu Komputer. Video ini dibuat sebagai tugas pada mata kuliah Desain UI UX. Kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, setelah dari perkenalan, akan ada apa itu design thinking, tahapan design thinking, kesimpulan. Apa itu design thinking? Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusianya atau human centered design, menggambarkan aspek empati, eksperimen, dan iterasi agar solusi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini semakin banyak diterapkan bukan hanya pada desain produk, tapi juga layanan publik, pendidikan, organisasi, sosial, bahkan sistem ekologi. Nah, teman-teman, jadi sederhananya adalah design thinking ini suatu cara yang dilakukan oleh kita sebagai tim desain untuk mendapatkan data agar sesuai dengan yang pengguna inginkan. Nah, tahapannya akan ada beberapa tahapan yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada apa aja pembahasannya atau ada apa aja tahapannya. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Tahapan yang pertama ada yang namanya empathize atau memahami pengguna. Tahapan pertama dalam design thinking adalah empathize yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna, tantangan, dan konteks yang mereka hadapi. Di sini, tim desain harus terlibat langsung dengan pengguna, bukan hanya mengambil data atau menurut asumsi. Nah, jadi kita sebagai tim desain itu harus benar-benar terjun langsung ke si penggunanya. Apa aja yang pengguna butuhkan, kira-kira untuk apa, kebutuhannya seperti apa, itu harus kita pahami di empathize ini di tahapan pertama. Sebelum lanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah tahapan yang pertama, kita sudah mengerti, sudah berhasil mengumpulkan data sebagai bahan kita dari tim desain. Kita akan melakukan tahapan yang kedua, yaitu tentang define atau merumuskan masalah. Define merumuskan masalah adalah tahap dalam proses design thinking untuk penelitian di mana Anda atau kita sebagai tim mengidentifikasi serta mendefinisikan masalah utama yang akan diselesaikan atau diteliti. Nah, setelah tadi kita tahu masalahnya apa saja dari pengguna langsung, selanjutnya kita harus bisa merumuskan masalahnya. Setelah kita merumuskan masalahnya, yang selesai atau yang akan diteliti oleh kita akan lanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu ideat atau menghasilkan banyak ide. Sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya, ada tahapan ideat, namanya adalah tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define atau tahap sebelumnya. Setelah itu, dilakukan penyelidikan dan pengujian ide-ide untuk menemukan cara terbaik dalam pemecahan masalah atau menyediakan elemen yang diperlukan untuk menghindari masalah yang biasa terjadi. Nah, setelah kita melakukan dua tahapan sebelumnya, mulai dari empathize, kemudian dari defend, yang terakhir adalah yang ketiga adalah ideat, di mana tahap ketiga ini adalah hasil dari pengumpulan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahap keempat adalah membuat prototype atau rancangan awal yang sederhana. Dalam tahap ini, versi produk yang paling kecil dengan beberapa fitur yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya.
Ketika sudah menemukan ide, kita harus membuat rancangan awal atau prototipenya. Setelah prototipe terbuat, selanjutnya kita akan melakukan namanya testing, teman-teman, atau uji dan evaluasi. Testing atau pengujian dilakukan terhadap produk kepada masyarakat atau pengguna. Kemudian hasilnya akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan untuk menyingkirkan solusi masalah dan mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait produk dari penggunanya. Jadi ketika sudah terjadi atau sudah ada barangnya, tahap yang terakhir adalah uji dan evaluasi atau testing, teman-teman. Apakah ada yang kurang, ataukah ada fitur-fitur yang kurang lengkap, ataupun ada suatu masalah yang terjadi pada sistem kita atau pada produk kita. Ketika memang ada atau ketika kita menemukan masalah, lebih akan dilakukan evaluasi oleh kita sebagai tim desain. Yang terakhir ada kesimpulan, teman-teman. Tahapan design thinking terdiri dari 5 langkah utama, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Yang terakhir, proses ini dimulai dengan memahami secara mendalam kebutuhan dan permasalahan pengguna, kemudian merumuskan masalah utama, menghasilkan berbagai ide atau solusi, membuat model awal atau rancangan produk atau prototype, dan akhirnya menguji produk tersebut kepada pengguna atau testing. Melalui tahapan ini diharapkan dapat tercipta solusi inovatif yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu memecahkan masalah secara efektif. Nah, teman-teman, jadi dari kesimpulan ini kita bisa memahami bahwasanya design thinking ini perlu dan sangat dibutuhkan oleh kita sebagai tim desain untuk memahami kebutuhan pengguna atau hal apa, produk apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.